Perkenalkan, kami dari kelompok 1 IPS kelas 9F. Saat ini kami sedang berkunjung ke Museum Bahari. Sebelumnya perkenalkan, aku Ziyad Ramandi. Saya Muhammad Ridwan. Saya Abdul Manan. Saya Kirana. Saya Putri Amira. Langsung saja kita muter-muter di museum ini ya. Datangnya yang menunjukkan di Nusantara, beberapa di antaranya yaitu lanjut aja ya. Marco Polo merupakan penjelajah dunia terkenal yang berasal dari Venesia, Italia. Ia lahir pada 15 September 1254 dan meninggal pada 8 Januari 1324 di umur 59 tahun. Nah, di sini Museum Bahari itu dibangun tahun 1652 sampai 1977. Kenapa dinamainnya membangun di lahan basah? Jadi Museum Bahari sebelum ada Museum Bahari, lahan-lahan ini adalah rawa-rawa. Rawa-rawa kan basah. Jadi dinamain membangun di lahan basah. Terus Museum Bahari gunanya untuk menaruh bunga. Nah, Belanda ini tempat pengintaian seluruh kota, seluruh daerah Jakarta Utara. Jakarta Utara dikelilingi sama pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, di dalam Menara Syah Bandar ini ada orang pengintainya. Ada orang pribumi sama 3 orang Belanda. Terus kenapa harus ada Menara Syah Bandar ini? Karena biar bisa melihat atau tahu nih situasi yang ada di pelabuhan Sunda Kelapa itu ricuh atau tidaknya. Nah, terus kalau misalkan dilihat sama orang pribumi, ternyata ada si kapal ini nih, kapal dari India. Kapal India mau datang. Terus ada suaranya, ada suara klaksonnya. Nah, terus kenapa nih penyanyi-penyanyinya? Jadi kayak nyebar ke semuanya gitu. Ini kapal atau perahu dari si ini nih India gitu, atau dari Kanada segala macam. Jadi semua negara tuh datang ke sini untuk membeli rempah-rempah dan juga buat bersanggah doang sih sebenarnya. Ada yang membeli rempah-rempah sama bersanggah juga untuk istirahat. Terus kalau ini tempat servis kapal-kapal kecil. Ini yang pertama, ini foto yang pertama, ini foto yang kedua, ini yang sudah direnovasi. Nah, tempat servisnya ini tuh ada di depan Museum Bahari. Ada gedung tulisan VOC. Itu adalah tempat servisnya si kapal-kapal kecil itu. Terus kalau yang besar ini adalah Pulau Onrus yang ada di Kepulauan Seribu. Yang mana Pulau Onrus ini adalah tempat servisnya kapal-kapal yang besar, sama kayak di sebelah sini. Tapi ini kapal-kapal besar banget. Terus ini foto-fotonya di mana kapal besar lagi besar dan lagi dikendarai sama orang-orang yang ada di Pulau Onrus. Terus ini adalah kastil Batavia, isinya orang-orang pribumi sama orang Belanda. Kastilnya yang ada di kawasan Kota Tua. Sekarang kan udah nggak ada, udah digusur. Terus kenapa bisa tahu ada di kawasan tersebut? Karena ternyata ada mahasiswa yang lagi belajar atau kerja lapangan, lagi gali-gali, ternyata tuh ada serpihan kastilnya. Terus ini peta Hari Ciliwung. Terus ini peta yang sudah jadi karena berevolusi. Jadi sebelum ada ini ada pedagang Cina sama Fahir. Beliau ini kalau pedagang Cina memang yang tadi aku bilang sama kayak sama Cengho, dia itu pedagang juga. Nah kalau Fahir ini adalah tabib atau orang yang penyembuh
atau kayak dokter lah istilahnya. Terus kalau di Alvin ini adalah dari Inggris. Beliau ini juga pedagang, tapi beliau menyebarkan agama Kristen Katolik. Jadi beliau ini menyebarkan agama sekalian juga berdagang. Terus kalau yang di ujung pakai baju biru itu dari India, Hindu, Islam, sama Kristen. Nah, makanya agama yang pertama datang itu adalah India, Hindu, Islam, dan yang terakhir adalah Kristen. Dan yang Konghucu itu. Nah, terus teman-teman juga bisa tahu dari antara kelima ini mereka ini adalah pedagang juga, pedagang datang ke Indonesia sekalian menyebarkan agama-agama. Kita lanjut ke sebelah sini. Ini kan aku pengen ngasih lihat ya gambaran atau benteng itu yang masih ada. Kita lihat benteng itu Pada tanggal 2 hingga arah kaki ini gitu. Nah, yang dari Aceh kan ada dua nih. Nah, teman-teman juga harus tahu ternyata Laksamana Malahayati ini adalah tentara atau pahlawan perempuan pertama yang ada di dunia. Tuh. Jadi kalau Cut Mutia sama Cut Hanin kan beliau berjasa menulis dan juga mengabar-ngabarin tentang situasi yang ada di Indonesia. Kalau si Laksamana Malahayati ini adalah pejuang yang pertama atau pejuang yang ada di lapangan pertama yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman harus paham Laksamana Malahayati. Terus kita lanjut, di sini ada William Bailey, James Cook, sama Abel Tasman. Nah, Abel Tasman ini adalah ekspedisi seluruh dunia. Dan ternyata beliau penemu pertama benua atau pulau Tasmania. Kalau William Bailey sama James Cook adalah ekspedisi sama kayak Abel Tasman. Tapi beliau itu enggak menemukan laut atau tidak terlalu ambisius kayak Abel Tasman. Jadi beliau berdua ini adalah cuma ekspedisi. Terus kalau ini Raden Fatahillah atau Fatahillah, beliau ini adalah orang yang sangat berjasa di Jakarta atau di Indonesia, yang mana beliau ini pernah bergelut atau berantem atau perang sama orang Eropa, sama orang Barat juga. Nah, dari itu beliau ini punya anak cucunya namanya Wijayakarta. Nah, Wijayakarta ini kan masih kecil. Pas masih kecil, beliau itu belum belajar sama Fatahillah ini belum belajar tentang atau pentingnya atau menolong orang Eropa sama Belanda. Si Wijayakarta itu Wijayakarta kan sudah gede. Akhirnya si Wijayakarta melanjutin, terus akhirnya si Wijayakarta tuh karena belum belajar, akhirnya ditandatangan tuh prasasti antara Belanda sama si orang Indonesia ini. Kan Jakarta itu sebelumnya namanya Fatahillah, sudah Jakarta, Jayakarta sama Jakarta kan. Nah, dari kedua ini tuh ditandatangani sama si anaknya Wijayakarta yang mengambil tanda tangan. Nah, terus ternyata sudah bebas jabatannya, sudah dibebasin, nggak ada mati, namanya Jayakarta. Nah, Jayakarta dibuat sama Fatahillah berdasarkan nama anaknya Wijayakarta. Terus akhirnya Jakarta sudah mati antara dimana ukirannya tersebut adalah ukiran dari suku Dayak. Terus kalau ini adalah cukong Hawayan. Ini sama kayak proses yang ketiga, tapi ini yang lebih udah modern dan sudah diwarnai. Lanjut ke sebelah sana. Ini ada Gemulan Madura. Gemulan Madura ini adalah perahu yang dipakai sama orang Madura. Teman bisa lihat fotonya di belakang. Yang itu, nah ini dipakai
Dan ternyata si Jonggolang Madura ini pernah mengangkut 200 ton sate. Terus mereka juga bisa beristirahat di sini di dalam selama berhari-hari karena di atas ini tuh ada atapnya. Ini juga besarnya itu yang ada. Terus selain mengangkut kegunaan selain itu, ini juga pernah pergi berhari-hari untuk bertemu sama nelayan-nelayan lain. Jadi kayak tempat transportasi mereka, transportasi pribadi mereka, juga sekalian mengangkut orang-orang itu, bukan cuma barang-barang sama hewan, juga bisa mengangkut sekitar 100 orang di dalam sini. Jadi sangat banyak kegunaan dari sini jumlahnya. jadi kayak sebenarnya kalau di darat dulu orang-orang Madura pakainya kapal yang kayak gitu. Iya, itu sekarang masih ada tapi jarang digunakan karena kan sudah banyak sekali kapal-kapal yang sangat modern kan, tidak cuma ini. Ini namanya perahu ketinting. Teman-teman pernah lihat gak perahu kayak gini? Belum. Oke, ini perahu ketinting yang berada di Pasar Apung. Kalau teman-teman biasa ngeliat TikTok atau sering ngeliat YouTube, di Thailand itu ada Pasar Apung. Nah, ini makanya ini ketinting. Nah, yang di sebelah sini, di tengah sini, dari ujung sampai ke sebelah sini, ini adalah tempat menaruhnya buah-buahan atau sayur-sayuran. Terus orangnya itu duduknya di sebelah sini, dan cara berlayarnya itu menggunakan dayung dan juga mesinnya ditaruh sini. Jadi kalau misalkan orangnya lagi capek untuk mendayung, dinyalakan mesinnya. Kalau memang lagi mau mendayung, mesinnya dayung. Terus kalau ini miniatur perahu sampan. Perahu sampan ini untuk nelayan-nelayan, untuk mengambil ikan, hewan-hewan laut yang ada di perairan kecil. Terus juga perahu sampan ini sebenarnya sangat besar, ini cuma miniaturnya doang. Terus kalau teman-teman lihat dari beberapa perahu ada ujungnya kan, ujungnya lancip, belakang dan depan itu lancip. Kenapa sih lancip kak? Karena kalau misalkan kita lagi mau berlayar atau di perairan kecil atau perairan besar itu biar bisa membelah ombak atau air yang kita lewatin. Kalau misalkan nggak ada ujungnya yang lancip. Sekian dari kelompok 1 kelas 9F. Semoga video ini bisa bermanfaat buat menambah wawasan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.